perkalian bilangan angka belakangnya dan sebagainya. Contoh yang coret-coret misalnya kayak gini, kayak dibilang nih. Tadi ya kelihatan ada 150.000 ya kan. Nah, kali itu ada 950 dengan ada yang tadi nggak salah 250. Nah, kamu fokus itu jangan di nol yang di belakang. Pokoknya kalau ada nol di belakang ini itu nggak usah difokuskan. Fokus ke 3 angka boleh, 2 angka boleh, atau 3 angka kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi perkalinya itu cukup 11 kali 150 atau 11 kali 15 aja juga nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau 11 kali 15 itu 165, ya kan? Ya, ya nggak? Iya. Nah gitu. Perkalian apapun kalian mengundang dengan 11 itu tinggal tambahin satu aja. Ibaratnya kalau kita bilang itu 15 tinggal 5. Nah, satunya tambahin di tengah. Selesai. Nah. Bisa? Bisa, Kak. Ya. Hah? Bisa, Kak. Itu 165. Nah, oh, berarti ini jawabnya 1650. Tinggal tambahin 0 belakangnya. Gitu. Nah, baru dikurangi dengan ini. Dikurangi 950. Nah, kita ada juga mungkin nih. Kan dikurangi 950 kurang 250. Berarti kan kita tambahkan ini dulu. Kita tambahkan ini jadinya 12 kan 5 kan? Iya. 1200. Berarti hasilnya adalah 450. Bisa. Jadi ini kurang lebih 5 detik selesai kerjaan ini. Jadi nggak usah pakai yang ikutin di belakangnya. Berarti nolnya abaikan aja ya? Abai. Kalau dia ininya, bahkan saya kalau ngerjain yang ini, saya fokus ke angkanya aja, nggak usah ngerjain. Paling fokusnya ke 15, 95 sama 25 aja. Nggak ngikutin 3 angka, tapi terserah kamu. Kamu kalau ngerasa, aduh ini kayaknya masih sulit Kak buat aku kalau cuma 2 angka. Ya udah. Aku lebih enaknya kalau pokoknya kalau 0 ya. Nolnya di belakang, dalam tanda kutip kanan, itu lebih mudah dikerjain. Misalnya 170.000 gitu kan. Nah, fokusnya ke 17, bukan fokus ke yang ini. Dikali 5. Nah, tinggal ini dikalikan yang belakang yang ikut. Gitu. Oke, siap, Kak. Nah, ada juga yang misalnya di pembagian kayak tadi aku ngeliat kamu masih kesulitan nih yang minus gitu. Ya ada minus 13 dibagi ini dan dikurang ditambah. Nah, itu tuh perlu dilihat ya. Tingkat kepekaan buat minusnya. Nah, untuk pembagian misalnya gini. 8 kali 6 kali 32 dibagi 4 dikali 6. Nah, banyak orang itu adalah dengan mengkalikannya dulu. 8 kali 6 berapa? Baru dikali 32. Baru dibagi dengan 4. Dibagi dengan 24. Ini gunakan aja dengan metode coret. Nah, nanti kalau di kimia itu banyak apa ya, terutama rumus yang itu untuk menentukan NO cell gitu. Itu menggunakan metode coret juga nggak apa-apa. Nanti di sini tinggal dibagi 6 dengan 6 bisa dicoret, ya kan? Nah, di atas bagi bawah yang penting sama ya. 6 bagi 4 satu tuh. 8 bagi 4 juga bisa dicoret. Tinggal 2. Bisa. Tinggal jadi hasilnya adalah 64. Nggak nyampe 2 detik selesai mungkin. Bisa ya? Nah, apa yang kita bahas hari ini, kita harus bahas hari ini itu adalah pengertian elektrokimia, kemudian jenis-jenis sel elektrokimia, kemudian ada elektroda namanya. Nah, di sebagian yang hitung-hitung paling di sini. Potensial elektroda, reaksi redoks. Nah, apalagi reaksi redoks itu ya nanti hitung-hitung juga sama logika dia. Termodinamika sel elektriknya sama persamaan Nernst nanti di situ. Oke, kita mulai dulu ya. Dari elektrokimia. Kira-kira kamu tahu nggak kira-kira elektrokimia itu apa? Lupa sih Kak, itu pelajaran SMA ya Kak. Ya, tapi kamu di kuliah udah masuk ini? Belum, malah disuruh bikin kelompok terus PPT gitu. Dosennya belajar sendiri gitu, mahasiswanya nyari sendiri. Nggak dijelasin. Kaget sih ya, namanya juga dosen. Kalau menurut saya sih aspek kelistrikan dari reaksi kimia nggak sih Kak? Kalau elektrokimia. Elektro kan ada 2 tuh begini, ada kan? Soalnya sebenarnya kita bisa cocokologi ya. Cocokologi.
Kan dari elektro sama kimia. Nah, apa tuh? Kalau elektro ya berarti listrik, kimia ya Iya, kimia. ya Gitu. Nah, kimia. berarti elektrokimia itu adalah ilmu yang pelajari hubungan antara perubahan atau reaksi kimia dengan kerja listrik. Jadi itu dia. Jadi reaksi kimia itu ada hubungannya dengan reaksi listrik. Lu nggak Iya. asing dengan Ad- aki motor ya kan? Apa Hmm. gitu. Aki sih. Sampai sekarang masih pakai aki? Oh nggak ada sih. Maksudnya kalau dulu kan ada yang pakai aki hidupin listriknya. Kalau sekarang kan rata-rata PLN ya. Kalau dulu tuh masih ada di tahun 2000-an ya. Nah, lebih enaknya ini aki motor sih. Itu juga aki motor ya. Nah, biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasi. Jadi, nanti ini lebih ke reaksi redoks juga. Redoks itu apa? Udah belajar redoks dulu kan? Gak mungkin orang Reaksi biasanya kalau oksidasi. kalau orang yang udah masuk sel ini udah otomatis redoksnya udah masih ingat kan reaksi redoks? Kayak gimana, Kak? Masih kayak gimana? Kata kamu reduksi oksidasi kan? Iya, reduksi oksidasi. Tapi di ininya di mahasiswanya udah belajar ini. Belum sama sekali, Kak. Loncat-loncat dong jadinya. Harusnya ini dulu ya. Bang, oke. Udah, kita bahas nanti redoksnya nyusul ya. Di sini jenis sel elektrokimia atau itu ada yang pertama ada namanya sel galvanik ya. Tadi paham ya yang untuk elektrokimia itu ya. Nah, ada namanya sel galvanik. Sel galvanik itu sendiri ya. Di sini ada anode, ada katode. Ingat anode itu negatif, katode itu positif. Nah, ini Zn. Nah, oxidation reaksi atau setengah reaksi itu akan terjadi pada anoda, pada yang negatif. Tapi yang reduksi atau setengah reduksi itu terjadi pada katoda. Kemudian di sini ada jembatan garam dia yang menghubungkan satu sama lain. Di sini fungsinya untuk menghubungkan itu. Nah, jadi akan ada reaksi ini Zn dalam kurung S itu apa? Tahu? S itu mana, Kak? Sulfur. Solid. Itu apa namanya? Padatan, Kak. Enggak, itu namanya apa? Kan ada S, ada AQ yang ini. AQ dan Camu. Apa itu? Kurang ngerti, Kak. S itu kan solid. Halo, Kak. AQ itu apa? AQ itu aqua. Ya, aquos atau aqua boleh. Kalau L kan ada S, ada L AQ. itu Ini gimana tulisannya sama? S, L sama G. S itu solid, ya benar. AQ iya, itu aquos. Kalau L itu apa? L itu liquid. Liquid. Terus G itu apa? G emang ada ya, Kak? Ada G. Taruh. Ada 4 dia. G ada. Setahu saya cuma 3. G garam atau apa? G itu gas. Oh, gas. Loh, ini sesederhana loh. Kita balik ya. Ini kamu pasti lupa nih. Materi SMP masih ingat nggak? Wujud zat. Itu apa? Oh, padat, cair, gas. Nah, tapi kalau di kimia itu ada tambahan satu, namanya larutan. Makanya ada aquos. Jadi sebenarnya ini adalah wujud zat atau kita sebut dengan kalau kimia itu fasa gas. Fasa zatnya apa?
sangat-sangat mempengaruhi. Oke, aku nggak tahu ya, mungkin kamu kan tadi bilang tadi ya, kayak misalnya Kak, aku stoichiometrinya masih kurang. Nah, satu hal ya, aku kasih tahu satu hal, kimia itu erat hubungannya dengan stoichiometry. Jadi dari pembelajaran pertama bahkan sampai masuk kuliah, jadi kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA, dari sampai kuliah pun mempelajarinya stoichiometry. Jadi kalau stoichiometrimu belum ibaratnya belum cukup paham, itu bakalan sulit untuk mempelajari hal-hal yang di bawah-bawah nanti. Itu. Dan ditambah lagi, ini buat pengetahuan juga, di kimia itu berbeda. Kenapa harus ada SK? Kenapa harus ada AQ? Kenapa harus ada G? Kenapa harus ada L di belakangnya? Karena itu menandakan bahwasanya kimia itu memperhatikan bentuk zatnya apa. Coba, kamu tahu nggak air itu bentuknya apa? S, AQ, L, atau G? Liquid. Liquid. Bagus ya. Ternyata air itu kita boleh buatkan air itu rumus kimianya adalah H2O. H2O. H2O berarti dalam kurung liquid gitu. Iya. Ya? Boleh. Iya boleh Kak. Cuma satu aja berarti air itu. Iya cuma satu aja. Nah, ini yang saya bilang bahwasannya pentingnya mempengetahui bahwasannya air itu punya 3 H2O dalam bentuk solid. Yakin nggak? Kok solid kenapa Kak? Oh, berarti kamu nggak pernah makan es batu. Ya pernah. Berarti Nah, oh iya. itu dia. Jadi nggak berarti kecil aja. Berarti H2O itu juga 3 dia. Satunya adalah gas. Wah. Apa coba? Berarti dia dalam bentuk solid Kak. Air itu. Oh, kan H2O kan kalau kamu ngelihat Kak, H2O itu liquid cair. Iya, kalau dia dalam bentuk cair. Ketika H2O-nya kita masukkan ke dalam kulkas, apakah bentuknya cair? Enggak, solid. Padat. Kalau Padat. airnya kita rebus, apakah bentuknya cair? Menguap. Menguap. Maka ada bentuk gas kan? Iya, G. Ya makanya dia 3. Itu pentingnya. Udah pernah masuk lab? Kenapa Kak? Udah pernah masuk lab? Dulu pernah sih Kak semester 1. Nah, kalau udah semester 1 masuk lab, tapi kamu jurusan aslinya emang kimia? Enggak, teknik lingkungan. Nah, oh nggak apa-apa. Nah, nanti kalau misalnya kamu masuk lab, itu bakal ada ketemu yang ini. Apa ya? Oh ya, nih. NaOH itu kalau dalam reaksinya dibilang solid, kemudian dan juga NaOH itu dalam reaksinya aki. Dia ada 2. Jadi kalau ini pentingnya, kenapa Kak ada orang buatnya NaOH solid, ada buatnya NaOH aki. Berarti kalau dalam bentuk NaOH solid, NaOH-nya masih dalam bentuk kamu tahu pilus kacang Garuda. Sorry aku jadi nggak endorse ya. Tahu kacang Garuda yang pilus yang kecil-kecil itu? Tahu Kak. Nah itu NaOH-nya masih dalam bentuk itu. Tapi megangnya nggak boleh tangan langsung, harus pakai sarung tangan karena NaOH bersifat gatal. Kan nggak lucu nanti pegang itu. Makanya di lab pakainya sarung tangan. Tapi kalau NaOH aki, Kak, apakah masih dalam bentuk yang pilus-pilus tadi? Enggak. Berarti dia udah di dalam larutan cairan. Itu beda. Nah, makanya penting membuat sebuah fasa zat. Paham sejauh ini ya? Paham Kak. Nah, itu. Begitu pun juga ini. Oh, Zn-nya solid, berarti Zn-nya dalam bentuk padatan. Sedangkan ada Zn-nya aki. Oh, berarti Zn-nya ini yang udah larut di sini. Oke. Nah, ini namanya sel galvani atau sel volta. Jadi kalau sel volta itu sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebut
yang disebabkan oleh terjadinya reaksi redoks yang spontan dia. Si redoksnya spontanitas ya. Contoh sel galvanik itu ada namanya sel Daniel. Ini contoh-contohnya ada sel Daniel. Kemudian ada sel Daniel dan jembatan garamnya yang gini bentuknya. Nah, biasanya yang ini kan kalau reaksi dari ini itu namanya reaksi oksidasi ya. Reaksi oksidasi itu dia melepaskan elektron. Kata kuncinya apa? Elektronnya di kanan dari reaksi ini. Ini reaksi ya. Nah, ini reaksi. Sedangkan kalau reaksi reduksi, dia akan menangkap elektron. Elektronnya di kiri. Paham? Paham. Gitu. Oh, iya. Itu dikasih E gitu ya Kak? Emang kayak gitu ya? Itu elektron. Oh, Karena kan kalau kita bahas redoks, sebenarnya belum masuk karena kamu belum masuk redoks. Misalnya, kamu tahu penyetaraan reaksi? tahu. Nah, kalau misalnya kita buat cuman gini, Cu2 plus ditambah bla 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 bla, anggap aja belum ada elektronnya, menjadi Cu. Yang ini berarti aki. Biasanya yang bentuk muatan tuh aki ya. Ini solid. Sekilas, kalau penyetaraan reaksi ini sama ya. Jadi nggak perlu di depan kali 2, di kanan kali 2, di kiri kali 2 ya. Ini kan tengah-tengahnya nih yang tanda panah ya. Di kiri kali 2, nah di kanan kali 2. Nggak usah kan sama-sama satu kan. Iya. Nah, nggak usah. Tapi secara elektron ataupun secara muatan dia belum setara. Soalnya di kiri itu nggak ada muatan alias 0, tapi di kanan itu ada muatan 2. Berarti Maka yang di kanan tambahin elektron ya Kak? di kiri dikaliin ditambah di ini elektron. Karena elektron itu bermuatan negatif, makanya di kiri. Oh. Sehingga ini kan 2 plus dengan 2 min jadi berapa? 0 kan? Iya. Nah, makanya di sini udah setara dia. Makanya di sini 2 min. Nah, Oh ini gitu. kanannya, yang ini Zn 2 plus. Maka di sini biar Hmm. ini kan 0 yang sebelah kirinya. Biar sebelah kanannya juga 0, maka ditambah 2 elektron. Oke, nggak paham Kak. Berarti yang Zn juga kayak gitu ya Kak tadi? Sama. Oke. Di sini di mana ya? Oke, di sini. Cari-cari sini aja deh. Ini sebenarnya AL nggak ada masuk ini ya. Kita coba-coba aja misalnya dengan cara, kalau yang tadi kan Zn dengan Cu. Misalnya tadi ini Zn-nya jadi anoda ya. Berarti dia Zn itu kan menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron kan? Iya Kak. Ini. Yang tadi kan Cu 2 plus tambah sorry, 2 elektron benar. 2 elektron min Cu. Cu. Nah, ini kalau kita setarakan reaksinya, tambahkan reaksinya, maka kita lihat sebelah kiri sama sebelah kanan itu apakah ada yang sama. Tanda panah lah yang menyentuhkan bahwasanya dia sebelah kiri. Berarti Zn Cu2 plus dengan 2 elektron itu sebelah kiri. Zn2 plus tambah 2 elektron dengan Cu itu adalah sebelah kanan. Berarti ada yang sama. Apa yang sama? Elektronnya sama. Bisa kita coret. Paham? Paham Kak. Maka ini jadi reaksinya itu adalah Zn ditambah Cu2 plus menjadi Cu2 plus Cu. ini. Gimana kalau nanti suatu saat ternyata elektronnya nggak sama? Apa yang akan kamu lakukan? Kita anggap aja kita ambil Al di sini. Misal ya, ini misal aja nih. Al menjadi Al tambah 3 elektron Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Kalau kita setarakan
apa yang bakalan kamu lakuin? Coba pikir dulu. Di ini Kak, di kali atas bawah nggak sih Kak? Atas bawah dikali berapa? Atas kali 1, bawah kali bentar. Atas kali 2, bawah kali 3. Coba kira-kira hasilnya apa? Kerjain dulu ya. Ya kamu udah bisa tuh. Berarti yang AL itu jadi 2 AL ya Kak? Ya, semuanya harus kalau mengalihkan tuh nggak boleh cuma satu gitu. Fokus. Harus adil ya. Ke semua kali dua kan semuanya harus kali dua. Nanti malam jam berapa ya? 7:30 Kak. Oh ya. Jam 8 juga boleh Kak. Emang Ya, berapa menit ya Kak ini Kak? jam 7 juga nggak apa-apa. Saya Jam jam 5 7 pagi soalnya apa-apa. masih Canda. saya Apa? jam 7 malam masih di luar Kak. Ya udah jam 7:30 aja nggak apa. Iya. Kita ngantuk. Enggak, saya udah puas hari ini tidur. Ya, begadang. Bisa, aman? Bentar Kak. Berarti yang di depan tanda panahnya juga ikut dikalikan juga ya Kak? Semuanya. Ingat aku bilang tadi kata Semuanya. adil. Semuanya dikali 3, semuanya dikali 2. Oh. Oke. Berarti 6E-nya coret. Berarti persamaannya jadi 2AL 2AL plus 3CU2 plus menjadi 2AL3 plus ditambah 3CU Kak. Benar. Bener ya Kak? Ini kali 2, kali 2, kali Iya. 3. Nanti bakalan ada jadi 2AL tambah 3CU2 plus, ya kan? Iya. Menjadi
2 Al3 plus tambah 3 CU. Tambah 3 CU. Secara bukan muatan, dia udah setara semua. Al-nya ke kiri 2, kanan juga 2, CU-nya kiri 3, kanannya juga 3. Secara muatan 6 plus sebelah kiri, 6 plus juga sebelah kanan. Aman? Nanti kalau pengetahuan reaksi apa enggaknya dari sana. Kalau salah, berarti ada yang salah dari penjumlahannya. Oke. Nah, ini reaksi merupakan reaksi redoks spontan. Ini namanya reaksi redoks spontan ya. Iya, Kak. Nah, aturannya penulis sel galvanik itu, ingat di sini penulisnya kayak gini. Kalau dia menjadi Zn tambah Zn2 plus, berarti ini anoda di sini. Jadi ada garis tunggal menyatakan perbedaan fasa yang ini. Yang tunggal itu perbedaan fasa. Kemudian kalau garis ganda ini namanya kan perbedaan elektroda berarti. Ya. Itu maksudnya batang 1 sama batang 2 tuh maksudnya apa, Kak? Kalau yang ini Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron. Ini garis tunggal. Paham? Iya. Kalau yang ini pemisahnya. Pemisah antara ini. Oh, pemisah. Makanya tadi kalau kita sih sebenarnya jembatan garamnya ini. Di sini kan Cu2 plus sama Cu. Berarti ini Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Paham? Kenapa ada 2 dari 1? Ini karena ada itunya tuh, 2 plusnya. Biar setara, biar hilang dikasih 2 elektron. 2 plus atau enggaknya. Ini namanya menyatakan notasinya aja. Kita bahasnya notasi. Ini Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron nanti. Kita buat Zn 1 aja. Paham notasi? Paham maksudnya notasi? Iya. Nah, ini pemisahnya. Tengah-tengah ini pemisahnya. Makanya kasih garis 2. Sebelahnya itu Ce2 plus dengan Cu. Garis ganda itu menyatakan perbedaannya. Masih belum paham? Paham sih, Kak. Nah, garis putus-putus itu menyatakan adanya jembatan garam nanti ya. Diperlukan bila larutan pada anoda dan katoda dapat saling bereaksi. Nah, ini di daratan volta. Dan ini kamu harus hafal ya dari Li sampai ke AU. Gimana Kak cara ngapalnya? Gimana menurutmu cara metode menghafal yang baik? Kayak dibuat kalimat gitu nggak sih ya? Iya, kita sebut dengan mnemonik ya. Di kimia itu banyak banget mnemonik yang harus kita pahami ya. Mnemonik ini sendiri itu memudahkan. Sama seperti kita menghafal golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Itu kalau bisa menggunakan mnemonik. Kamu nggak hafal golongan 1A? Enggak, Kak. Nah, itu karena nggak dibuat mnemonik. Golongan 1A itu hari libur nanti kita rebut Kaisar Firaun. Jadi dengan membuat kalimat kayak gitu, itu bakal lebih mudah paham. Ya. Begitupun nanti dengan ini. Kalau saya dulu, ini saya buat sebuah cerita. Jadi ada Li, lihat kalau Baginda Kaisar nanti meninggal, alam, sebenarnya ada satu lagi, ALMN dia, alam mana, zaman, cari, Firaun, FR, feodalisme, nikel, silikon, sebagai junjungan. Ada satu PB, ini PB hari, kan CU-nya cukup, harga agak
penting au gitu di situ. Kalau terserah kamu sendiri. Yang penting kamu nanti bisa memahami ini. Ya. Oke, Kak. Iya. Dan ini pun H kata kunci di sini. H menjadi atau hidrogen jadi kata kunci. Kenapa? Karena dia makin ke kanan, berarti yang ini kanan, ini kiri. Makin ke kanan mudah direduksi, tapi sukar dioksidasi. Tapi makin ke kiri, dia mudah dioksidasi, tapi sukar direduksi. Kebalikannya. Iya, Kak. Nih. Gitu. Makin ke kanan kan mudah direduksi, berarti dia sukar dioksidasi ya. Oksidasi dan reduksi. Oke. Macam-macam sel volta itu ada katodanya. Nah, ada katoda karbon, anodanya Zn. Elektrolitnya campuran berupa pasta. Ini sel kering atau sel leleng. Masalah sel kering itu baterai kayaknya. Tahu baterai yang jam itu? Tahu, Kak. Jam itu dia pakai sel kering atau sel Yang kecil itu kan, Kak? Sama sel yang nggak ada lagi sih sekarang. Kalau dulu zamannya masih senter itu loh, tahu nggak senter yang dari kodok atau apa itu yang bapak-bapak sering pakai itu. Oh, yang pencet-pencet itu. Ya, biasanya masih ada kan? Itu kan sekarang masih ada. Kan itu? Baterainya besar-besar itu kan? Yang Iya, ABC. Iya. Nah, itu juga masuk sel kering. Kalau aki sendiri, tahu lah ya. Iya, Kak. Aki itu ada katodanya dia PbO2, anodanya Pb dia. Aki. Tapi elektrolitnya larutan H2SO4. Makanya aki itu jangan macam-macam untuk aduh aku mau coba pegang aki, jangan ya, dia H2SO4. Ada yang tanyakan sejauh ini? Enggak, Pak. Kalau ini sejauh ini masih teori ya. Nggak tahu kalau misalnya nanti di ujian kamu atau apa itu bakal ada muncul soal-soal gini, kamu udah harus siap-siap buat memahaminya. Ada sel aki, ada sel kering atau sel leleng. Nanti file yang ini boleh di-share ke saya nggak, Kak? Soalnya boleh. Saya belum megang materi sama sekali dari dosen. Aman. Kemudian ada macam-macam sel volta yang kedua, yaitu ada namanya sel bahan bakar. Ada elektrodanya ini. Elektrodanya itu Ni, elektrolitnya itu larutan KOH, bahan bakarnya H2 dan O2. Nah, ini ada juga baterai nikel, itu katodanya NiO2 dengan sedikit air, kemudian anodanya CD. Kalau nggak salah CD itu kadmium. CD. Iya. Nah, jenis-jenis sel elektrokimia menghasilkan redoks dari, nah ini ada sel elektrolisis, jadi dia dibagi menjadi dua ya. Elektrokimia itu dibagi menjadi sel volta dan sel elektrolisis. Nah, kalau sel elektrolisis dia itu sel elektrokimia yang menghasilkan redoks dari energi listrik. Jadi kalau misalnya volta itu dari kimia menjadi listrik, tapi kalau ini listrik menjadi kimia, itu adalah sel elektrokimia. KTD-nya negatif, anodenya positif, kebalikannya dia. Ingat ya, kebalikannya. Tapi kalau volta itu yang anode yang negatif, katodenya positif. Tapi kalau elektrolisis, anodenya positif, katodenya negatif. Kalau volta gimana, Kak? Dibalik aja ini. Oh, kalau volta anodenya negatif. Kalau katodenya positif. Terus kalau ini elektrolisis ya, Kak? Elektrolisis.
Katodenya negatif. Anodenya positif. Oke, Kak. Paham? Paham. Nah, reaksi sel elektrolisis itu sama, ini reaksi pada katodenya otomatis dia berbeda ya. Katodenya dia seperti ini, reduksi dia. Ion positif akan mengalami reduksi kecuali kation positif yang berasal dari logam 1A, 2A, dan Mn. Nah, lagi-lagi harus menghafal ya, logam golongan 1A, 2A, dan Mn. Kamu punya HP sekarang? Punya. Ya, silakan dicari dulu logam golongan 1A, 2A itu apa aja. Logam golongan 1A, Kak. Iya. Logam golongan 1A itu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, sama unsur radioaktif fransium. Oke. Silakan dicatat juga, dicatat mandiri aja ya. Oke, Kak. Oke. Nah, itu yang bakalan harus diketahui nanti ketika ada reaksi pada katode. Katode. Ion positif akan mengalami reaksi reduksi kecuali kation positif yang berasal dari logam 1A, 2A, dan Mn. Nah, catatnya tambah Mn. Dan dalam ini air tidak mengalami reduksi, yang mengalami reduksi adalah H2O dan reaksinya. Jadi kalau ada logam itu yang dia tidak mengalami reduksi, yang mengalami reduksi adalah H2O-nya. Mungkin agak bingung, tapi kalau dengan soal-soal nanti itu bakalan mudah. Nanti malam ya. Oke. Ini aku lapor dulu ruang guru bentar ya. Udah. Iya, Kak. Oke, udah. Oke. Lanjut. Tapi catatannya ini kalau dia dalam kondisi larutan. Nah, kalau logam 1A, 2A, Al, dan Mn itu berbentuk dia lelehan atau dalam leburan, gitu boleh. Dan nanti di soal dikasih tahu misalnya, lelehan logam Al akan mengalami reduksi. Dia yang mengalami reduksi sendiri. Oke. Mungkin bingungnya di sini. Misalnya, larutan CaOH 2 kali bla 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 bla. Ada kata-kata itu. Nah, pada katode ya. Pada katode, maka ini reaksinya yang berlangsung itu adalah reaksi yang ini. Bisa? Sebentar, Kak, lagi dimahami. Yang katode itu yang kamu buat adalah 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 menjadi 2O tambah 2OH min. Oh, berarti yang ditambahin itunya yang sebelah kiri ya, Kak, yang ditambahin elektronnya. Iya. Enggak, kalau ada kata-kata itu kan, karena kan tadi Ca itu golongan 2A. Berarti kalau dia golongan 2A dan dia larutan, maka harus ingat bahwasanya reaksi pada katodenya kamu nggak boleh buat Ca2 plus, itu enggak, tapi dia buatnya adalah 2H2O 2E menjadi 2 elektron begitu. Aman? Oke, Kak. Nah. Berarti harus ditaruh ini ya,
OH2 gitu-gitu ya. Enggak harus apa ya maksudnya? Enggak Ca gitu doang ya, Kak. Enggak, cuman ini doang reaksi pada katodenya. Oh. Oke. Paham. Tapi kalau misalnya di soal dibilang leburan CaOH 2 kali, maka yang ditulis adalah Ca-nya aja. Berarti yang dilihat adalah Ca2+ tambah 2 elektron menjadi Ca. Ini yang jadinya, bukan ini. Katodenya ini. Paham? Paham, Kak. Nah, begitupun ini banyak aturannya. Begitupun pada anode. Kalau anode itu sendiri, ion negatif akan mengalami oksidasi jika elektrodanya. Tapi ini ya, kita lihat elektrodanya. Kalau elektrodanya non aktif atau seperti PT dan C. Nanti biasanya di soal sebutin elektrodanya PT dan C. Nah, ion negatif yang mengandung O kayak SO42-, MnO42-, NO3-, dan tidak mengalami oksidasi, yang mengalami oksidasi adalah H2O-nya. Maka ada langsung aja anodenya yang ini buatnya. Kalau dia mengandung O. Ya. Nah, tapi Kalau jika dia elektroda mengandung gimana? H itu yang atas ya, Kak. Pakai reaksi yang itu tuh H2O gitu ya. Maksudnya? Iya, maksudnya yang tadi Kakak bilang tadi. Kalau misal ada O-nya gitu pakai yang reaksi H2O terus menjadi 4H plus O2 plus elektron gitu kan, Kak. Kalau ada Jadi, unsur O-nya ya, Kak. iya, Atau gimana? tapi contoh yang ini Iya, yang SO42-nya itu SO4. kalau ada kata itu misalnya apa ya, CaSO4. Nah, kita kan Oke. udah tahu katodenya Ca. Tinggal tergantung, oh leburan CaSO4. Kalau leburan CaSO4 berarti katodenya adalah yang ini. Leburan. Kalau larutan katodenya yang ini. Dan yang sedangkan untuk anodanya yang ini. Karena kan SO4. Katoda itu sebelah kiri, anoda sebelah kanan. Iya, Yang Kak. ini. Dengan catatan bahwasanya elektrodanya ini PT dan C. Nah, ini banyak aturannya dia, cuman ya pelan-pelan. Jika elektrodanya merupakan logam aktif, selain PT dan C yang mengalami oksidasi adalah elektroda tersebut. Nah, tapi kalau misalnya nih, elektrodanya bukan PT dan C, berarti yang mengalami oksidasi ya dia, misalnya kita anggap aja ya, nah, misalnya elektrodanya itu adalah Ca2+. Maka ini yang jadi anoda, bukan yang ini. Jadi selain dari PT dan C, platina dan karbon. Oke, Kak, paham, Kak. Oke. Sekarang elektrodanya. Elektroda dalam sel elektrokimia itu dapat disebut sebagai anoda atau katoda ya. Nah, jadi anoda itu merupakan elektroda di mana elektron datang, tapi katoda itu yang elektronnya melepaskan atau misalnya. Oke.
Nah, elektroda pun ada yang inert, ada yang tidak ada acuan kayak gitu. Yang tadi elektrodanya PT dan C itu inert ya. Iya, Kak. Nah, ini elektroda inert yang tidak ikut bereaksi dalam reaksi kimia. Tuh, ya, inert contohnya elektroda platina atau lagi kan karbon ya. Platina inert. Jadi kalau misalnya sebuah sel dari sistem Fe3+ tambah elektron Fe2+ PT, ada platinanya kan di sini. Nah, dia akan tidak mengalami sama sekali, gitu ya. Kemudian jenis-jenis sel elektroda itu sendiri ada elektroda Calomel yang ini nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Reaksi Hg ada dalam keadaan kontak dengan Oke, Kak. raksa, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Elektroda perak-perak klorida juga sama, kayak gini juga. Ada reaksi anoda dan katodanya juga. Nah, di sini kita masuk ke potensial elektroda. Ya. Sampai sejauh ini ada yang tanyakan? Belum, Kak. Belum. Iya. Nah, potensial elektroda merupakan ukuran yang terhadap besarnya kecenderungan suatu unsur untuk melepaskan atau mempertahankan elektron. Jadi potensial elektroda itu tergantung pada apa? Ini, tergantung pada ini. Jenis elektroda, suhu, konsentrasi ionnya. Oke. Ini menghitung potensial sel elektroda. Boleh dicatat rumusnya. Iya, Kak. Ada yang pertama enol sel, enol reduksi, dikurang enol oksidasi. Enol sel itu juga sel itu enol sel kurang RT. Ini yang aku bilang. RT NF per L ln C itu masuk ke materi kuliahanmu. NO cell itu bisa juga 0,059 per N log C atau pada T 25 derajat Celcius. Ini rumus untuk perkuliahan. Oke, Kak. Kalau di Sebentar, ada Kak, saya catat dulu. ya. RT itu apa ya, Kak? R dan T tetapan gas, R-nya itu tetapan gas, T-nya itu adalah suhu mutlaknya Kelvin ya. Oh, temperatur ya? R itu tetapan gas yang Iya. PVNRT itu. Hmm. Itu NC ln C ya, Kak? Ln C NF ln C ya, Kak? ya, NF. F itu Faraday-nya. Oh, N-nya jumlah mol atau Ya, jumlah elektronnya, sorry. oh, jumlah elektron. No, itu 0,059 ya, Kak? Ya, 0,059. Oke, Kak, udah, Kak. Udah? Udah, Kak.
Oh, ini tabel enol selnya. Ini nggak perlu sih. Nah, kemudian ada namanya potensial elektroda standar atau enol sel standar. Itu dia merupakan potensial yang terkait dengan setengah reaksi ya, yang ada gitu. Ada wadah elektrodanya dan biasanya ditulis dalam setengah reaksi reduksi. Nah, ini yang kamu tulis tadi. Udah sih. Enol sel sama dengan enol katada kalau dikurang enol anoda. Mudah kok dia. Nah, ini misalnya N0H2 diukur pada 25 derajat Celcius, 1 atm, dan H plusnya itu kan 1 molar, yaitu sebagai berikut. Berarti ini 0 ya, rujukannya karena hidrogen. Sekarang kita masuk ke reaksi redox. Ya. Kalau reduksi itu adalah reaksi penerimaan elektron kan tadi, atau penurunan bilangan oksidasi. Oh ya, kamu udah belum belajar bilox ya? Bilox waktu SMA udah sih Kak, cuman lupa lagi sekarang. Yang Ya. plus 2 kayak penyetaraan bukan sih Kak atau bukan? Beda Ini ya? plus 2 karena dia kan 2 plus nih. Oh, ini 0. Karena Karena kalau nggak ada dia logam muatannya. itu 0 ya, nggak ada muatannya 0. Oh gitu, oke. Nah, ini juga reaksi redoks ya. Redoks itu adalah reaksi yang dalamnya terjadi serah terima elektron. Jadi kan reduksi oksidasi. Tapi kalau oksidasi itu adalah dia yang pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi. Ya, contohnya di sini. Tadi udah kita ngerjain ini kok, udah kan? Itu secara tidak Udah. sadar sebenarnya redoks juga. Nah, tapi ada satu zat itu dia menjadi namanya reaksi autoredok. Apa itu reaksi autoredok? Itu reaksi disproporsionasi. Reaksi itu ketika zat itu bisa mengalami reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi satu zat itu. Itu namanya disproporsionasi. Oke, aman? Aman Kak, aman. Nah, ini penyetaraan reaksi redoks dan cara setengah reaksi. Yang pertama tulis dulu reaksinya terpisah ya. Kalau secara setengah reaksi nih, reaksinya terpisah, reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kemudian kita setarakan unsur yang mengalami redoks. Tambahkan molekul H2O pada ruas yang kekurangan O. Jika reaksinya berlangsung dalam suasana asam, nanti kan ada kata kuncinya. Oh, reaksinya berlangsung dalam suasana asam. Oh, berarti ini yang terjadi. Tapi kalau ruas yang kelebihan O itu jika reaksi berlangsung dalam suasana basah. Oke. Iya Kak. Kemudian setarakan atom hidrogen dengan ion H+ pada suasana asam dengan ion OH- pada suasana basah. Lalu setarakan muatannya pada kedua ruas dengan menambahkan elektron. Nah, ini bakalan bingung kalau nggak praktek sih tadi. Jumlahkan Kak, kedua persamaan. kalau bedanya setengah reaksi sama satu reaksi itu kayak gimana Kak? Dipisah dia. Dipisahnya? Nah, itu makanya aku bilang tadi ya. Kalau dia nggak ada contoh itu bakalan mengambang dia. Iya makanya. Dipisah. Misal, nah ini nih. Kita buat ya. Kalau kita buat misalnya Cu Ini yang 20. setengah reaksi ya Kak? Nah, ini sebenarnya setengah reaksi. Ini setengah reaksi, ini setengah reaksi. Oh, kayak gitu. Kita setengah-setengah. Kalau nanti kalau dia gabung gini. Oh iya ya. Walaupun nanti dalam konteksnya kita misalnya kita baratkan gini. Itu ada yang kalau itu misalnya kayak NaOH ditambah H2SO4 ditambah bla 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 bla. Nah, nanti konteksnya kayak gini. Tapi kita akan buat dia setengah reaksi. Yang mana tapi kita cari dulu
oh yang ini yang bakalan menjadi eh, yang ini anoda nih misalnya. Oh ini katoda. Nah kita buat anoda anoda aja kayak gini. Katoda katoda aja. Nah ini namanya setengah reaksi. Kan setengah-setengah. Kalau metode Bilox kan dia selurusan aja. Iya, Kak. Nah itu bedanya. Kalau Bilox itu satu reaksi full dikerjain, tapi kalau setengah reaksi itu setengah-setengah. Yang mana dulu gitu. Ya aman. Aman, Ini aman. nggak terlalu ini sih. Paling nanti tuh lebih enaknya tuh langsung praktek sih, soalnya karena Iya. kalau Lebih ke harus contoh, ada contoh soalnya ya, Kak. ya ini nggak ada contoh-contoh soalnya. Oke. Ada namanya reduktor dan juga oksidator. Oke. Namanya reduktor sama eh, reduktor. Nah, tapi ingat, zat pengoksidasi itu namanya oksidator. Ya, zat yang melakukan oksidasi. Nah, sedangkan zat produksi atau reduktor adalah spesies yang melakukan reduksi. Oke, bisa? Oke, Kak. Bisa. Oke. Ini kayaknya hmm, enggak usah. Kalau nanti malam lah, mending lanjut ke contoh soal aja, Kak. Biar lebih kita praktekin gitu nanti malam. Ya, makanya saya bilang, tapi kan Hmm, kita tahu teorinya dulu ya. Kalau dari sini kan, hmm, makanya iya, isinya banyakin ke soal-soal. iya. Kalau Gitu. kimia sama Saya sih, sama kayak fisika sih. kalau saya sih hajar-hajar soal-soal aja, cuman takutnya kak kok kayak gitu. Nah, karena mohon maaf kan belum ada basicnya, jadi dikasih teorinya Iya. dulu di awal. Nah, belum lagi ini kita bahas yang ini nih, ini delta G itu beda lagi. Nanti itu. Garam ini energi bebas Gibbs malahan. Kita ini bahas ya. Jika sel bersifat irreversible, ini pakainya delta G di Gibbs. Oke. Mana nanti termodinamika lagi. Nah, kita kan bahas sampai termodinamika, bahwasanya W listrik itu sama dengan min NF enol cell. Itu delta G itu sendiri dia adalah min NF enol cell. Gitu sih. Ya. Ini kalau udah masuk perkuliahan ini main ini delta G ini juga delta G kayaknya perlu dicatat deh. Yang ini aja. Ini ya, Kak. Ini apa nih, Kak? Energi Gibbs. Energi Gibbs. Kata Aka dia reversible. Bisa reversible itu kan berarti dia eh, bisa saling ini ya, kiri dan kanan. Kan ada reaksi itu kan ada yang gini. Pernah lihat reaksi kesetimbangan nggak? Kan dia ada yang gini, Pernah, pernah. ada yang gini. Nah ini reversible nih. Kalau dosenmu gimana tuh? Maksudnya sering ngerjain masih soal gitu ya? Kalau dosen, ini Kak, langsung ngasih contoh soal sih biasanya kalau tipe-tipe dosen saya. Terus udah gitu, nanti baru tuh dari contoh soal itu nanti didiskusikan sama teman-teman gitu. Bisa. Nah, nanti baru dianya yang jelasin.
Sudah, Kak. Udah, oke. Entropi dan entalpi. Nah, ini entalpi pun juga masuk nanti ya. Entalpi itu kandungan yang kalau sistem dalam tekanan tetap kayaknya enggak. Nah, ini terlalu. Nah, ini S sama dengan K kali ln W. Ini apa, Kak? Rumus apa, Kak? Untuk proses yang secara termodinamika irreversibel akan menghasilkan entropi. Entropinya itu adalah S. Berkaitan dengan tidak teratur sistem dalam termodinamika statistik. K itu adalah tetapan Boltzmann, dan W adalah jumlah susunan atom. S itu entropi. Oh, ini rumus entalpi ya? Entropi. Entropi. Beda. Entropi beda lagi. Nanti kan ada hubungan entalpi sama ini juga. Oke. Lalu ada, nah ini di kuliah itu ada rumus ini, delta G sama dengan delta H kurang T kali delta S. Tahu ini catat juga ya. Ya, Kak. Ini Itu banget. energi bebas KIP ya? Heeh. Kuantitas. Oh, tanggal 12. Ini sampai jam berapa ya, Kak? Oh, jam 11. Oh, ini sampai jam 11. Kemarin 1 jam 30 menit kamu kan ya? Kenapa? Kemarin ngobrolnya 1 jam 30 menit kan? Aman. Nanti mau ada gempur-gempur soal-soal. Jadi yang penting kamu nggak langsung kaget gitu. Nah, kan kamu udah diskusi. Udah, Kak. Ini kalau yang delta G derajat nih maksudnya apa, Kak? Yang ada Ini 0 di atasnya. Gibbs juga sama. Oh, ini ketika ada suhu ya? Ya, min epsilon K dia. Oh. Oke, udah? Bentar, Kak. Sudah, Kak. Persamaan Nernst tadi ya. Persamaan Nernst-nya udah. Nah, ini persamaan Nernst-nya. Persamaan Nernst itu sendiri adalah yang menyatakan hubungan antara potensial dari sebuah elektron, ion-ion metal, dan konsentrasi dari ion dalam sebuah larutan. Nah, ini penting. Ini lebih ke, kalau nggak salah itu, ini kesetimbangan materi. Nah, makanya tadi saya bilang kan, ini masuknya ke materi kesetimbangan dia. Ini ya, berarti Kak, ada kaitannya juga ya, Kak? ada, makanya dia kesetimbangan, Enolcel, entropi, entalpi, termodinamika itu masuk. Oke.
Sudah, Kak. Udah? Iya. Sekian dan terima kasih. Udah untuk pengantar teorinya ya, nanti kalau nantinya bahas-bahas. Nanti malam bahas soal aja, Kak.